بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, pada malam yang biasa diisi oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abdullah hafizahullah ta'ala, tapi karena beliau berhalangan karena masih atau mungkin baru pulang dari ibadah umrah, sehingga untuk mengisi kekosongan kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Katsir yang biasa kita bahas pada hari Ahad malam Senin. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tafsir surah al-Falaq wa hiya madaniyah. Tafsir surah al-Falaq dan merupakan surah madaniyah, surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Affan qala haddatsana Hammad bin Salamah qala akhbarana Asim bin Bahdalah an Zirrin bin Hubaysh. Al-Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Affan, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Asim bin Bahdalah dari Zirrin bin Hubaysh. Beliau mengatakan qultu li Ubay bin Ka'ab, aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, inna Ibnu Mas'ud la yaktubu al-mu'awwidhatain fi mushafih. Sesungguhnya sahabat Ibnu Mas'ud tidak menulis mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, di dalam mushafnya. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, asyhadu anna Rasulullah akhbarani anna Jibril alaihi salam qala lahu qul a'udzu birabbil falaq faqultuha, qala qul a'udzu birabbin nas faqultuha. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, aku bersaksi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Jibril alaihi salam berkata kepada beliau, menurunkan wahyu, qul a'udzu birabbil falaq faqultuha, kemudian aku pun mengikuti dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan menurunkan firman Allah taala, qul a'udzu birabbin nas faqultuha, maka aku pun mengikuti perkataan, mengikuti dan langsung menghafal ketika itu. Fa nahnu naqulu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawahu Abu Bakar al-Humaidi fi musnadihi, dan diriwayatkan pula oleh Abu Bakar al-Humaidi dalam musnadnya an Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Abdah bin Abi Lubabah wa Asim bin Bahdalah annahuma sami'a Zirr bin Hubaysh qala. Dari Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abi Lubabah dan Asim bin Bahdalah bahwasanya keduanya mendengar Zirr bin Hubaysh mengatakan, sa'altu Ubay bin Ka'ab 'anil mu'awwidhatain.
Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faqultu, maka aku katakan, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir. Maksudnya adalah Ubay bin Ka'ab. Inna akhaka Ibn Mas'ud yahukkuhuma min al-mushaf. Sesungguhnya saudaramu, saudara, sesahabat maksudnya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud menghapus qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dari mushaf beliau. Faqala, maka Ubay mengatakan, inni sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, qila li kul faqultu. Dikatakan kepadaku kul, katakanlah, faqultu, maka aku katakan, yaitu dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Diwahyukan kepada Rasul, diperintahkan untuk kul, katakanlah, maka Rasulullah pun mengatakannya. Fanahnu naqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada ikhtilaf awal, tetapi nanti akan dijelaskan di sini oleh Ibnu Katsir. Wa qala Al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Ali bin Abdullah قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن زرين بن حبيش تحويل السند يرحمك الله وحدثنا عاصم عن زرين. Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdah ibn Abi Lubabah dari Zirrin bin Hubeish, dan telah menceritakan kepada kami Asim dari Zirrin bin Hubeish. Beliau mengatakan, sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, faqultu, aku mengatakan, ya Abul Munzir, inni akhaka Ibnu Mas'ud yaqulu kadza wa kadza. Sesungguhnya saudaramu yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan demikian dan demikian. Kadza wa kadza. Faqala, maka beliau mengatakan, inni sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala qila li. Faqultu. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, sungguh aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dua surat ini, maka Rasul mengatakan, dikatakan kepadaku, maka aku pun mengatakannya. Diwahyukan kepadaku, maka aku pun menyampaikannya. Fa naqulu ma naqulu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mengatakan, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahul Bukhari aidan wa Nasa'i, diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, an Qutaibah, an Sufyan bin Uyainah, an Abdah wa Asim bin Abi Najud, an Zirrin bin Hubeish, an Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Nasa'i dari jalur periwayatan Qutaibah dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdah dan Asim bin Abi Najud, dari Zirrin bin Hubeish, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dengannya. Wa qala Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musili, dan berkata Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Sehingga di sini Al-Imam Ibnu Katsir membawakan dari tiga musnad. Pertama Musnad Al-Imam Ahmad, yang kedua Musnad Al-Humaidi, ya, kemudian Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Ini tiga musnad yang terkenal dan masih sampai sekarang. Haddatsana Al-Azraq Ibn Ali, qala haddatsana Hassan Ibn Ibrahim, قال حدثنا الصالح بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة. Telah menceritakan kepada kami Al-Azraq Ibnu Ali, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami As-Salih bin Bahram dari Ibrahim dari Alqamah, beliau mengatakan, kana Abdullah yahuqqul muawwidhatain min al-mushaf. Dulu Abdullah bin Mas'ud menghapuskan dua surat ini dari mushaf. Yaqul, dan mengatakan, inna ma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yuta'awwadha bihima. Hanyalah yang diperintahkan oleh Rasul untuk berlindung menggunakan dua surat ini. Walam yakun Abdullah yaqra bihima, dan Abdullah tidak membaca dua surat ini. Artinya apa? Ketika itu sebatas sepengetahuan daripada Abdullah bin Mas'ud, walaupun beliau adalah seorang sahabat yang sangat luas ilmunya, tetapi namanya manusia, ada saja celahnya. Ketika itu berpendapat atau
sebatas apa yang beliau ketahui bahwasanya An-Nas dan Al-Falaq bukan dari Al-Quran. Sebatas pengetahuannya ketika itu. Kemudian beliau rujuk dan ketika mengetahui bahwasanya itu dari Al-Quran. Kenapa? Karena ketika itu Al-Quran belum dikumpulkan. Tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang masih ada orang yang bukan, ya berarti dia telah mengingkari sesuatu yang mutawatir dari Rasulullah SAW, mengingkari Al-Quran. Hukumnya kufur. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ini beda hukumnya. Karena itu masih masa-masa turunnya wahyu. Atau masih belum dikumpulkannya Al-Quran. Sehingga beliau mengamalkan apa yang beliau pahami. Beliau menghafalnya. Akan tetapi ya, apa yang beliau pahami itu adalah doa untuk berlindung kepada Allah. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir, kita nanti akan dibahas oleh Ibnu Katsir, warahu Abdullah bin Ahmad, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak punya kitab tersendiri, akan tetapi kitabnya ini digabungkan dengan Musnad Imam Ahmad. Jadi kalau Abdullah bin Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis, itu meriwayatkannya dalam Zawaidul Musnad. Jadi hadisnya beliau yang ditaruh di dalam kitabnya Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Sehingga di dalam Musnad Imam Ahmad tersebut ada yang hadisnya Imam Ahmad dan ada hadisnya Abdullah bin Imam Ahmad. Ini perlu diperhatikan. Min hadits al-A'mash an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid. Dari Abi Ishaq dari Abdurrahman bin Yazid beliau mengatakan kana Abdullah yahuqqul muawwidhatain min masahifih. Dulu Abdullah bin Mas'ud menghapuskan muawwidhatain dari mushafnya. Wa yaqul, dan mengatakan innahuma laysata min kitabillah, dan mengatakan keduanya bukan dari kitabullah. Ya. Tolong jangan dipahami sampai sebatas ini. Kita lanjutkan dan perhatikan. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, wa haddatsana 'Asim an Zirrim bin Hubaysh an Ubay bin Ka'ab. Telah menceritakan kepada kami Asim dari Zirrim bin Hubaysh dari Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan sa'alna anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya mengenai muawwidhatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, dan mengatakan qila li faqultu, diwahyukan kepadaku maka aku katakan. Wa hadha masyhurun 'inda katsirin minal qurra wal fuqaha. Ini yang pendapat yang masyhur, yang dikenal di sisi para ulama ahli qiraah dan fuqaha, anna Ibnu Mas'ud kana la yaktubul muawwidhatain fi mushafih. Bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak menulis muawwidhatain al-falaq dan an-nas dalam mushafnya. Fala'allahu lam yasma'huma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimungkinkan sebabnya adalah beliau tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua surat ini madaniyah. Ketika di Madinah, ya, para sahabat mulai sibuk. Apalagi Ibnu Mas'ud sudah mulai ditugaskan untuk berdakwah. Walam yatawatar indah, dan tidak mutawatir di sisi beliau ketika itu. Tsumma la'allahu qad raja'a an qawlihi dzalik ila qaulil jamaah. Kemudian beliau rujuk dari pendapatnya yang dulu kepada pendapat jamaah dari kalangan sahabat. Dan menjadi ijma' setelah itu. Fa inna sahabah katabuhuma fil masahif al-a'immah. Dikarenakan para sahabat setelah mengumpulkan, ya, ketika kita membaca muqaddimah tafsir ini, kisah pengumpulan daripada mushaf. Setelah mushaf itu dikumpulkan, baik semenjak zaman Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian diulang lagi ketika Utsman, dan dimantapkan, dikokohkan ketika zaman Utsman, dan mushaf yang lainnya dibakar, termasuk mushafnya Ibnu Mas'ud. Dan walaupun ketika awalnya beliau tidak menyetujuinya, tetapi ketika mendapatkan penjelasan dari Utsman bin Affan dan sahabat yang lainnya, beliau rujuk dan mengikuti pendapat para sahabat yang lainnya. Berarti beliau ketika menyetujui mushaf yang ada sampai sekarang ini, beliau rujuk dari pendapat yang sebelumnya dan menerima pendapat atau kesepakatan atau
yang benar dari Rasulullah SAW bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas merupakan bagian daripada Al-Qur'an. Wa nafadhuha ila sa'iril afaqi kadzalik walillahil hamd wal minnah. Dan mushaf tersebut telah disebarkan seluruh penjuru negeri dan segala puji hanya bagi Allah dan anugerah dari Allah. Jadi setelah itu tidak ada celah lagi, tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya dua surat tersebut bukan dari Al-Quran. Barang siapa yang mengatakannya itu bukan dari Al-Quran setelah zaman daripada sahabat tersebut, maka orang tersebut dihukumi dengan hukum kufur karena mengingkari Al-Quran. Ya, berbeda hukumnya. Sehingga harus diperhatikan perkara-perkara ini. Dan demikian pula orang-orang yang menambah-nambah Al-Quran setelah zaman Utsman, maka itu pun kufur. Seperti yang dilakukan oleh Rafidah, mereka membuat mushaf sendiri, mushaf Fatimiyah. Mereka namakan mushaf Fatimiyah yang jumlah mushafnya itu 3 kali lipat dari mushafnya kita. Jadi kalau kita 30 juz, mungkin itu ada 90 juz. Enggak tahu ngafalnya bagaimana itu. Ya. Ini orang-orang Syiah. Dan ketika ditanya kepada mereka, mereka tidak akan mengakui kalau mereka lagi lemah. Di Indonesia lagi lemah, jadi tidak akan mengakui. Tidak mengakui. Masih taqiyah, masih menyembunyikan akidahnya. Ya. Tetapi nanti kalau mereka sudah berani merayakan Asyura dengan melukai kepalanya, nah itu tanda bahwasanya mereka sudah menunjukkan gigi taringnya. Hati-hati. Ya. Mereka sudah menunjukkan gigi taringnya kalau sudah berani ketika melaksanakan perayaan Asyura melukai kepalanya dengan benda-benda tajam. Berarti mereka sudah berani. Ini loh Syiah begitu. Ya. Kalau sekarang masih taqiyah berarti masih bersembunyi. Masih takut maju mundur. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qad qala Muslim fi sahihih, dan berkata Imam Muslim dalam sahihnya, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Qais ibn Abi Hazim an Uqbah ibn Amir. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Jarir dari Bayan, dari Qais bin Abi Hazim, dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Rasulullah bersabda, tidakkah engkau lihat adanya ayat-ayat yang baru saja diturunkan pada malam ini yang tidak pernah dilihat semisalnya sama sekali. Tidak ada yang semisalnya sama sekali dari sisi kandungannya dan dari sisi dalam kita membacanya, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Warahu Ahmad wa Muslim ayda wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hazim an Uqbah bihi wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Tariqun akhar, jalan periwayatan yang lain. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Al-Walid bin Muslim qala haddatsana Ibnu Jabir an Al-Qasim Abi Abdurrahman an Uqbah bin Amir. Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir dari Al-Qasim Abi Abdurrahman dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naqabin min tilka niqab. Suatu ketika kami safar dan bermalam di sisi Rasulullah SAW di sebuah tenda dari tenda-tenda yang didirikan oleh para sahabat. Idh qala li, ketika itu Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala tarkab, tidakkah engkau naik ke tungganganku? Ketika beliau mengadakan perjalanan, qala fa ajlaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arkuba markabah. Aku menghormati Rasul, jadi tidak berani untuk menaiki kendaraannya bersama dengan Rasul. Tsumma qala, kemudian mengatakan, ya Uqaib. Tadi dipanggil dengan Uqbah, kemudian dipanggil dengan Uqaib dengan tasghir. Ala targab, tidakkah engkau naik bersamaku?
Qala fa ashfaqtu an takuna ma'siyatan. Aku takut itu maksiat kalau duduk sejajar dengan Rasul. Aku takut. Qala, maka beliau menceritakan lagi, fa nazala Rasulullah wa raqibtu hunayhatan thumma raqiba. Rasulullah akhirnya turun dari kendaraannya dan mengajak naik ya Uqbah Ibnu Amir. Kemudian Uqbah pun menaiki kendaraan Rasulullah dengan pelan-pelan, hati-hati. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Uqaib, ala u'allimaka surataini min khairi surataini qara'a bihima an-nasu." Wahai Uqaib, wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu dua surat yang merupakan sebaik-baiknya surat yang dibaca oleh manusia? Qultu, maka aku katakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul. Fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka Rasulullah membacakan kepadaku qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Thumma uqimat as-salatu faqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a bihima. Maka didirikanlah salat, maka Rasulullah menjadi imam dan membaca dua surat ini. Jadi ketika safar memang disunahkan untuk kita baca yang pendek-pendek. Safar. Ketika safar disunahkan untuk membaca surat yang pendek-pendek, dikarenakan salat pun dikosor ketika itu. Salat pun dijamak ketika itu. Jadi bacaannya pun afdalnya pendek-pendek. Di antaranya adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Kaifa ra'aita ya Uqaib? Iqra bihima kullama nimta wa kullama qumta." Bagaimana wahai Uqaib, Uqbah, bacalah dua surat tersebut ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur atau hendak tidur ataupun bangun tidur. Warahu an-Nasa'i min hadits al-Walid bin Muslim wa Abdullah bin Mubarak kilahuma an Ibnu Jabir. ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية بن أبي صالح بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أقبة. Bisa diterjemahkan karena sanad. Tariqun ukhra, jalan periwayatan yang lain. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddatsani Yazid ibn Abdul Aziz Ar-Ru'aini wa Abu Marhum an Yazid bin Muhammad al-Qurashi an Ali bin Rabbah an Uqbah bin Amir. Dari jalan periwayatan yang lain telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdul Aziz Ar-Ru'aini dan Abu Marhum dari Yazid bin Muhammad al-Qurashi dari Ali bin Rabbah dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidataini fi duburi kulli salat. Rasulullah memerintahkanku untuk membaca dua mu'awwidatan, ya, membaca mu'awwidatan yaitu doa-doa perlindungan, di antaranya mu'awwidatain di akhir daripada salat, yaitu setelah salat fardu. Kita membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari jalan periwayatan Ali bin Rabbah, dan Tirmidzi mengatakan gharib. Jalan periwayatan yang lain, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Yahya bin Ishaq qala haddatsana Ibnu Lahi'ah an Misrah bin an Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra bil mu'awwidataini fa innaka lan taqra bimithlihima. Tafarrada bihi Ahmad. Dari jalan periwayatan yang lain, yang di dalamnya ada Ibnu Lahi'ah, Abdullah bin Lahi'ah dari Misrah. Ya, beliau seorang yang saleh, tetapi selain dari 4 muridnya yang meriwayatkan, maka beliau dhaif. Apalagi dari Misrah beliau mu'an'an. Ya. Jadi walaupun sanadnya dhaif, tetapi ini diperkuat dengan hadis-hadis yang ada yang kita bacakan ini. Ya, sehingga di sini insyaallah sanadnya saling menguatkan satu sama lain. Ya, pada Rasulullah SAW beliau mengatakan, bacalah dua mu'awwidatan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas,
sesungguhnya fa innaka lan taqra'a bimislihima, sesungguhnya engkau tidak akan membaca surat yang semisal keduanya. Tariqun ukhra, jalan yang lain. Qala al-Ahmad haddatsana Haywah ibn Shuraih qala haddatsana Baqiyah qala haddatsana Buhair ibn Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepada kami Haywah bin Shuraih, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Baqiyah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Buhair bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdiyat lahu baghlatun syabha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan yang sanad yang sahih kepada beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hadiah balghah, ya, atau kalau kita bahasa Indonesia kan bihol. Bihol itu persilangan antara kuda dengan himar, dengan keledai. Nah, kalau himar, keledai, kemudian kawin dengan kuda, lahirlah bihol. Lahirlah bihol. Jadi kalau kuda, ya, persilangan dengan himar, keledai, jadinya bihol. Nah, bihol ini ukurannya di antara kuda dan himar. Di bawah kuda, di atas keledai. Itu ukurannya. Syabha yang berwarna keabu-abuan. Waraqibaha, Rasulullah menungganginya. Fa'akhada Uqbah yaquduha lahu. Maka Uqbah bin Amir menuntunnya, menuntun bihol tersebut. Faqala Rasulullah li Uqbah. Rasulullah mengatakan kepada Uqbah, "Iqra qul a'udzu birabbil falaq." Fa'adaha lahu hatta qara'ah fa'arafa anni lam afrah biha jiddan. Maka Rasul mengatakan, bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah mengulang-ulang. Ya, karena ketika Rasulullah melihat, kenapa diulang-ulang? Ketika melihat qara'aha hatta qara'aha, diulang-ulang terus, fa'arafa anni lam afra biha jidda. Ya. Rasulullah mengetahui bahwasanya aku terlihat dari wajahku kurang begitu senang. Karena apa? Uqbah bin Amir ketemu Rasul diwasiati dengan surat ini. Diwasiati dengan surat ini. Diwasiati dengan surat ini. Maka Rasulullah mengatakan, la'allaka tahawanta biha. Ya, saya lihat kamu agak meremehkan. Ya. Karena kita sendiri kadang lagi-lagi Al-Falaq, lagi-lagi An-Nas. Sepertinya diremehkan. Surat yang pendek tapi sepertinya diremehkan. Ya, rupanya ini pun pernah dialami oleh sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Fama kumta tusalli bi syai'in mislaha. Tidaklah engkau salat, ya, apabila tidaklah engkau berdiri untuk salat dengan sesuatu yang paling bagus, yang semisalnya. Jadi, ya, Rasulullah senantiasa mengulang-ulang kepada Uqbah bin Amir karena ayat ini luar biasa. Dua surat ini, ya, dua surat yang pendek, banyak diremehkan oleh kita, banyak diremehkan oleh kaum muslimin, tetapi rupanya manfaatnya luar biasa. Setidaknya setelah salat kita zikir, itu disunnahkan untuk membaca ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Zikir pagi kita juga membaca. Zikir sore membaca. Sebelum tidur membaca lagi. Bangun tidur membaca surat ini lagi. Ini luar biasa berarti. Luar biasa manfaat bagi kita. Dan kandungannya lebih luar biasa lagi. Ini diriwayatkan oleh Nasa'i dari Amr bin Utsman dari Baqiyah dengannya, dan diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Ats-Tsauri dari Muawiyah bin Saleh dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya yaitu Jubair bin Nufair dari Uqbah bin Amir annahu sa'ala Rasulullah 'anil mu'awwidhatain fadzakara nahwahu. Uqbah pernah bertanya mengenai mu'awwidhatain dan menyebutkan yang semisalnya. Tariqun ukhra, jalan periwayatan yang lain. Ini masih muqaddimah ya. Ya, masih muqaddimah. Qala An-Nasa'i, berkata An-Nasa'i, akhbarana Muhammad ibn Abdul A'la qala haddatsana Al-Mu'tamir sami'tu Nu'man an Ziyad ibn Al-Asad an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya, jadi beliau terkenal memiliki Sunan An-Nasa'i.
ada Sunan An-Nasa'i Sughra. Ini yang terkenal, yang termasuk dalam Kutubus Sittah, kitab 6, rujukan inti daripada kaum muslimin, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu Nasa'i adalah Sunan Sughra. Beliau punya juga Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Kalau Sunan Sughra cetakan kalau matan saja dengan ta'liq Suyuti dan As-Sindi itu 4 jilid. Ada yang 1 jilid. Ya. Tapi Sunan Al-Kubra paling sedikit 12 jilid. Ya, dicetaknya Sunan Al-Kubra, Sunan yang besar. Dan Sunan Sughra ini atau Sunan An-Nasa'i ini kitab yang sangat luar biasa bagus. Dan ulama kita pada zaman sekarang alhamdulillah masih hidup, Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Awwalawi Al-Urmi mensyarah Sunan An-Nasa'i ini. Mensyarah Sunan An-Nasa'i ya, yang berjudul Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba. Mujtaba itu nama lain daripada Sunan Sughra Lin-Nasa'i. Ini tidak tanggung-tanggung ditulis sampai 37 jilid. 37 jilid, tetapi pada cetakan yang terbaru 2 jilid jadikan 1 jilid. Ya. 2 jilid jadikan 1 jilid. Hafizahullah, beliau masih hidup di Makkah atau di Madinah. Ya, masih hidup alhamdulillah. Beliau Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Walawi Al-Urmi dari Ethiopia, orang Afrika. Jadi ulama besar ahlul hadis di sana, di tanah haram, dan beliau adalah guru daripada Syekh Muqbil. Syekh Muqbilnya sudah meninggal dunia tahun 2000 kurang lebih. Ini gurunya masih hidup, masyaallah. Gurunya masih hidup. Syekh Muhammad bin Ali Adam Al-Walawi Al-Urmi Al-Ethiopi. Ethiopia asal beliau. Insyaallah. Dan kisah beliau itu hijrah dari Ethiopia karena menjadi incaran nomor 1 partai komunis yang ada di situ. Akhirnya Mamlakah Saudi Al-Arabiyah ketika itu menyelamatkan ulama-ulama yang ada di wilayah Afrika, Maghrib, Tunisia dan juga wilayah Ethiopia ya, dari kekejaman orang-orang komunis. Ulamanya dihijrahkan ke Makkah atau di Madinah. Dan dikasih tempat tinggal dan sampai ada yang mengajar di situ dan sudah menjadi warga Saudi, insyaallah. Luar biasa. Jazahumullahu khairan anna wa 'anil muslimin. Dalam Sunan An-Nasa'i tersebut diriwayatkan dengan periwayatan yang lain dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah mengatakan innan nas lam yata'awwadhu bimithli hadaini. Sesungguhnya manusia tidaklah berta'awud dengan yang semisal ta'awud ini. Artinya ta'awud yang paling luar biasa, yaitu ta'awud dengan qul a'udzu birabbil falaq dan ta'awud dengan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Tariqun ukhra, jalan periwayatan yang lain dari An-Nasa'i, qala akhbarana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Ibnu Ajlan an Sa'id Al-Maqburi an Uqbah bin Amir qala, dia mengatakan kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Uqbah qul, wahai Uqbah katakanlah. Qultu, maka aku katakan madza aqul, apa yang harus aku katakan? Fasakata anni, Rasulullah terdiam. Tsumma qala, kemudian mengatakan lagi qul, katakanlah. Qultu, maka aku katakan madza aqul ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan wahai Rasul? Fasakata anni, Rasulullah terdiam. Faqultu, maka aku mengatakan Allahumma waraddiduhu alayya, ya Allah, Rasulullah kenapa mengulang-ulang kepadaku? Faqala, maka Rasul mengatakan ya Uqbah qul, katakanlah. Qultu, maka aku katakan madza aqul ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Faqala, maka Rasulullah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, faqara'tuha hatta ataitu ala akhiriha, maka aku baca sampai selesai. Tsumma qala qul, katakanlah. Qultu, maka aku katakan madza aqulu ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan wahai Rasul? Qala qul a'udzu birabbin nas, katakanlah qul a'udzu birabbin nas, faqara'tuha thumma ataitu ala akhiriha,
Kemudian aku baca sampai selesai. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma sa'ala sa'ilun bimislihima wa lasta'adha musta'idun bimislihima." Tidaklah seorang yang meminta kepada Allah yang lebih bagus dengan permintaan ini. Tidaklah ada seorang yang beristiadah kepada Allah yang lebih bagus dengan semisal ini. Artinya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas adalah permintaan dan isti'adzah, perlindungan. Permohonan kepada Allah dan perlindungan kepada Allah. Dan ini adalah yang terbaik. Sehingga ketika kita takut, bacakan surat ini. Tariqun ukhra, jalan periwayatan yang lain dari Nasa'i, akhbarana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman qala haddatsana Muawiyah 'an al-'Allam bin al-Harith an Makhul 'an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bihima fi salati subhi. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca keduanya dalam salat subuh. Padahal terkenal Rasulullah kalau salat subuh itu panjang sekali. Dan para sahabatnya pun kalau salat subuh panjang. Sampai Umar bin Khattab membaca salat subuh, membaca surat Yusuf berulang-ulang. Sampai para sahabat hafal. Nah, sesekali Rasulullah memendekkannya. Dengan apa? Dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Tariqun ukhra, jalan periwayatan yang lain. Qala Nasa'i akhbarana Qutaibah qala haddatsana al-Layth an Yazid bin Abi Habib an Abi Imran bin Aslam an Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir qala, beliau mengatakan ittaba'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa rakib. Aku mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkendara. Fa wada'tu yadayya ala qadamai. Aku letakkan kedua tanganku di kedua kaki beliau. Fa qultu aqri'ni surat Hud atau surat Yusuf. Wahai Rasulullah, bacakanlah kepadaku surat Hud atau surat Yusuf. Faqala, maka Rasul mengatakan, lan taqra'a syai'an anfa' indallah min qul a'udzu birabbin nas. Tidaklah engkau membaca sesuatu yang paling bermanfaat di sisi Allah dibandingkan jika engkau membaca qul a'udzu birabbil falaq. Luar biasa. Subhanallah. Hadis akhar, hadis yang lain. Qala Nasa'i, berkata An-Nasa'i akhbarana Mahmud bin Khalid qala haddatsana Al-Walid qala haddatsana Abu Umar Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith an Nabi Abdullah an Ibn Aish Al-Juhani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Aish Al-Juhani, ya Ibn Aish, wahai Ibn Aish, ala adulluka aw ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai Ibn Aish dengan sesuatu yang paling afdal diucapkan oleh orang-orang yang berlindung? Qala bala, tentu wahai Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Hatani suratan, dua surat ini, dua surat yang terbesar untuk berlindung kepada Allah. Fadi turukan an Uqbah kal mutawatir anhu. Jalan periwayatan dari Uqbah itu mutawatir, pasti benarnya. Tufidul qad'a 'inda katsir al-muhaqqiqin fil hadis. Memberikan faedah qat'i, kepastian kebenarannya di sisi para ulama-ulama ahli hadis. Wa qad taqaddam fi riwayat as-Sudai bin Ajlan wa Farwah bin Mujahid anhu. Dan telah lewat periwayatan dari Ibnu Sudai, Ibnu Ajlan, dari Farwah Ibnu Mujahid, dari beliau bahwasanya Rasul mengatakan ala ulimaka thalatha suwarin lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Qur'an mithlahunna. Maukah aku ajarkan kepadamu 3 surat yang tidaklah pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan dalam Al-Quran sama sekali, yang semisal dengan ini. Apa itu? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Hadis akhar, hadis yang lain. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail qala haddatsana al-Juwairiri an Abi al-Alla qala qala rajulun. Dari Abi al-Alla, beliau mengatakan, berkata seseorang, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Wan nasu ya'taqibun, dan
ketika itu para sahabat mengikuti Rasulullah. Wa fi dhuhri qillah, ketika itu waktu zuhur sangat terik. Fahanat nazlata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazaltani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat dan aku pun beristirahat. Mempersilahkan aku untuk beristirahat. Falahiqani fadaraba min ba'di mankibai. Maka Rasulullah menepuk kedua mankibaiku dan mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Faqultu qul a'udzu birabbil falaq. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara'a ma'ahu. Maka para sahabat pun membacanya. Tsumma qala, kemudian mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Faqara'aha Rasulullah faqara'tuha ma'ahu. Rasulullah membacanya dan aku mengikuti membacanya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Idza shallaita faqra bihima." Apabila kamu salat, bacalah dengan dua surat ini. Wallahir ana hadzal rajul huwa Uqbah bin Amir, wallahu a'lam. Ya, orang tersebut tadi sahabat yang tidak disebutkan namanya adalah Uqbah bin Amir, wallahu a'lam. Diriwayatkan pula An-Nasa'i dari Ya'qub bin Ibrahim dari Ibnu Ulayyah bihi. Hadis yang lain. Qala An-Nasa'i, berkata An-Nasa'i, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far an Abdullah ibn Sa'id qala hadatsani Yazid ibn Ruman an Uqbah ibn Amir, dari Uqbah bin Amir an Abdullah al-Aslami huwa ibnu Unais, dari Abdullah al-Aslami yaitu ibnu Unais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala sadrih, bahwasanya Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadanya. Tsumma qala, kemudian mengatakan, "Qul," katakanlah. Falam adri ma aqul, aku tidak mengetahui apa yang aku harus katakan. Qala li, maka Rasul mengatakan kepadaku, "Qul," katakanlah. Qultu huwallahu ahad, yaitu qul huwallahu ahad. Tsumma qala, kemudian mengatakan kepadaku, "Qul." Qultu qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq ila akhirih. Tsumma qala li qul, maka qul a'udzu birabbin nas hatta faragtu minha, sampai aku selesai. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, "Hakadha fata'awwad wa ma ta'awwada al-muta'awwidun bimithlihinna qad." Demikianlah hendaknya engkau berta'awud kepada Allah, dan tidaklah orang yang meminta perlindungan yang lebih bagus daripada bacaan perlindungan ini. Di dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah mengatakan kul, ini bolehnya kita ya memotong sebagian ayat untuk dilanjutkan oleh seseorang. Seperti kita dalam menguji anak-anak misalkan hafalan mereka, qul. Nanti qul a'udzu birabbil falaq. Sabbihis ma rabbikal a'la. Sabbaha lillah, dan seterusnya. Jadi diuji dengan potongan-potongan ayat. Ya. Disebutkan satu kata kemudian dilanjutkan dengan ayat sambungannya. Ini untuk menguji hafalan. Tidak mengapa. Terkhususnya kita menguji anak-anak kita. Kemudian hadis yang lain. Qala An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala akhbarana Amr ibn Ali Abu Hafsin qala hadatsana Badal qala hadatsana Shaddad ibn Sa'id Abu Talha an Sa'id al-Jurairi qala hadatsana Abu Nadra an Jabir ibn Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra ya Jabir." Katakanlah wahai Jabir. Qultu wa ma aqra'a bi abi anta wa ummi. Apa yang aku harus baca? Ayah ibuku sebagai tebusan wahai Rasul. Qala iqra, katakanlah, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Faqara'tuhuma, maka aku membaca keduanya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Iqra bihima," bacalah dengan keduanya, "walan taqra bimithlihima," dan kamu tidak akan membaca dalam Al-Qur'an yang semisal dengan keduanya. Setara kandungan dan setara pahala. Wa taqaddama hadits Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra bihinna wa yanfathu fi kaffayhi wa yamsahu bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadihi. Dan sebagaimana yang telah lewat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur membaca surat tersebut, kemudian ditiup ke kedua tangannya, telapak tangannya, dan dibasuhkan ke kepalanya, wajahnya, dan seluruh jasadnya. Wa qala Imam Malik an Ibnu Syihab, berkata Imam Malik dari Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah. Ya, jadi kalau periwayatan Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah,
Ini riwayat yang paling sahih dari Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik mengatakan sanadnya an Ibn Shihab, an Urwah, an Aisyah, ini sanadnya sangat tinggi. Bahkan sulasiyah. Jarak antara Imam Malik kepada Rasulullah itu 3 rawi. Ibn Shihab, Urwah, dan Aisyah. Jadi 3 rawi. Ini namanya hadis sulasiyah. Sanadnya sulasi. Derajatnya sangat tinggi. Berarti sangat sahih. Dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Tafadhal Barak. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala al-Imam Malik rahimahullah dari Ibn Shihab, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau merasakan sakit pada tubuhnya, yaqra'u ala nafsih bil muawwidatain, maka beliau membaca atas dirinya dengan muawwidatain, surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, wa yanfus, kemudian ditiupkan. Falamma ishtadda waj'u, ketika sakitnya sudah parah, kuntu aqra'u alaihi, akulah yaitu Aisyah yang membacakan atas Rasulullah, wa amsaha biyadihi alaihi, dan mengusapkan dengan tangannya atasnya, raja'a barakatiha, karena mengharapkan barakahnya, barakah dari 2 surat ini. Ya. Jadi ngalap berkah itu dengan Al-Qur'an ini. Ya, ngalap berkah. Yang kedua, inilah pertolongan pertama pada sakit. Gitu. Jadi kalau kita merasakan sakit pada tubuh kita, apapun sakit itu, maka langkah pertama itu bukan membuka kotak P3K atau menghubungi dokter, bukan. Tetapi membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan, kemudian diusapkan ke yang sakit. Ini langkah pertama. Kalau kita nggak mampu, orang lain yang membacakan. Kemudian ditiupkan ke tangan kita dan diusapkan ke yang bagian sakit. Ini pertolongan pertama. Bahkan obat yang paling mujarab. Kok nggak sembuh? Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya tergantung si pembacanya. Kalau imannya, rasa kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala lemah, ya kurang berpengaruh. Atau tergantung penyakitnya. Imannya kuat, tetapi penyakitnya kuat lagi. Ya, terkadang pengaruh, kadang nggak pengaruh. Tetapi harus kita yakin bahwasanya itu adalah obat yang paling mujarab. Seperti kita minum obat, kan begitu. Kita sakit, ya, dosisnya rendah, nggak pengaruh sama badan kita. Ya, udah dosisnya tinggi, penyakitnya sedikit. Ya, ini juga kurang bermanfaat, malah memudaratkan. Oleh karena itu, perlu dipahami. Yang jelas yang namanya Al-Quran adalah obat yang paling mujarab. Tetapi masalah mujarab tidaknya ini tergantung kitanya, ya, keadaan diri kita dan keadaan penyakitnya. Ini yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, seperti kita berobat ke dokter, terkadang sembuh, terkadang enggak. Ya. Sehingga langkah pertama ketika kita sakit, kalau kita mengikuti sunnah Rasul, adalah dengan membaca muawwidatain ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan kemudian diusapkan ke bagian yang sakit. Ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dan Muslim dari Yahya bin Yahya dan Abu Dawud dari Al-Qa'nabi dan Nasa'i dari Qutaibah min hadits Abil Qasim Isa bin Yunus dan Ibnu Majah dari Ma'an bin Bishr Ibnu Umar, ya, 8-8-nya tadi. Imam 8 tadi yang meriwayatkan hadis semuanya bersambung kepada Imam Malik. Ya, sehingga riwayat dari Imam Malik adalah riwayat yang ali, yang tinggi. Di mana 8 para ulama yang meriwayatkan hadis rupanya semuanya bersumber kepada Imam Malik. Sedangkan kitabnya Imam Malik ada, maka kita riwayatkannya langsung dari Imam Maliknya. Ini salah satu dalam kita meriwayatkan hadis itu demikian. Jika ada 2 sanad,
Satunya dari Bukhari, satunya dari Imam Malik. Rupanya Imam Bukhari dapat dari Imam Malik. Maka mana yang akan kita ambil yang lebih dekat? Imam Malik. Walaupun kitab yang paling sahih, Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari dapat hadis itu dari Imam Malik. Atau dari fulan, dari Imam Malik. Imam Maliknya dalam kitabnya meriwayatkan. Maka untuk mengambil yang lebih tinggi sanadnya itu Imam Malik. Nah, jadi tinggal kita kan rawahul Imam Malik. Ya ini sanad yang paling sahih dari beliau kepada Aisyah. Dan telah lewat dalam surah Nun min hadits Abi Nadrah dari Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min a'yunil jan wa 'ainil insan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan dari gangguan manusia. Falamma nazalat al-mu'awwidatan akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Ketika turun dua surat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awud dengan keduanya dan meninggalkan yang selain keduanya. Hadis diriwayatkan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan berkata Tirmidzi hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qala Ibnu Abi Hatim berkata al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya haddatsana Ahmad bin Isam qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Hasan bin Shalih an Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Jabir dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan al-falaq as-subh. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb pencipta dan pengatur al-falaq yaitu waktu subuh. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas dan berkata al-Aufi dari Ibnu Abbas al-falaq as-subh. Beliau mengatakan as-subuh pula. Dari ada dua sahabat ini, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas yang menafsirkan al-falaq adalah as-subuh, waktu subuh. Wa ruwiya an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abdullah bin Muhammad bin Uqail al-Hasan wa Qatadah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wa Ibnu Zaid wa Malik an Zaid bin Aslam mithla hada. Dan diriwayatkan pula dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Muhammad bin Uqail, Al-Hasan al-Basri, Qatadah, Ibnu Mazahim, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, Ibnu Zaid, Malik dari Zaid bin Aslam semisal dengan ucapan sahabat Jabir bin Abdullah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya al-falaq as-subh. Falaq adalah subuh. Wa qala al-Quradi wa Ibnu Zaid wa Ibnu Jarir dan dikatakan oleh al-Quradi, Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir, wa hiya ka qoulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala faliqul isbah. Faliqul isbah. Yaitu yang memisahkan subuh dengan waktu malam. Pemisah antara subuh dan waktu malam. Qala Ali bin Abi Talha bin Ibnu Abbas, berkata Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas, al-falaq al-khalq. Al-falaq al-khalq. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan al-falaq al-khalq, yaitu ciptaan Allah. Jadi kalau kita artikan qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah birabbil falaq yang merupakan Rabb pencipta pengatur seluruh makhluk. Ini penafsiran yang kedua. Wa qad qala Dhahhak, demikian pula ditafsirkan oleh Ad-Dhahhak. Amarallah, beliau mengatakan amarallahu nabiyahu ay yata'awwadha minal khalqi kullih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk. Ini pendapat yang kedua. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, ini Ka'ab al-Ahbar, beliau mukhadram pada zaman Rasulullah, melihat Rasul, tapi belum masuk Islam ketika itu. Lihat Rasul dakwah tapi enggak masuk Islam. Ketika zaman Umar bin Khattab baru beliau masuk Islam. Ka'ab al-Ahbar. Dikatakan al-Ahbar karena beliau bisa membaca, bisa menulis, biasa menukilkan cerita-cerita Israiliyat dari buku-buku mereka. Dan sering ditanya oleh Umar bin Khattab, apa yang dikatakan oleh Bani Israel mengenai ini? Kemudian diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar ini.
Bani Israil menceritakan demikian dan sebagaimana dulu kita bahas dalam muqaddimah, kata Rasulullah, haditsu an Bani Israil wala haraj. Silakan kalian ceritakan dari Bani Israil, tidak terlarang, tetapi ada 3 keadaan. Kalau dibenarkan oleh Rasulullah berarti itu dari Rasulullah, berarti benar. Kalau didustakan berarti itu dusta. Kemudian kalau tidak dibenarkan dan tidak didustakan, tidak bertentangan dengan syariat, maka yang seperti ini boleh diceritakan. Tetapi tidak boleh dijadikan sebuah keyakinan. Seperti misalkan tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa sih? Boleh disampaikan, ceritakan, tetapi jangan dijadikan keyakinan. Seperti perahunya Nabi Nuh itu kayu apa ya? Atau warna anjing dari Ashabul Kahfi itu warnanya apa? Jenis anjingnya itu apa? Itu Bani Israil ada kisahnya. Tapi dalam syariat kita tidak disebutkan. Maka hanya boleh diceritakan, tetapi tidak boleh jadikan keyakinan. Nah, Ka'ab al-Ahbar mengatakan, ini pendapat yang ketiga, Al-Falaq baitun fi jahannam. Al-Falaq adalah sebuah rumah di dalam neraka jahannam. Idza futiha saha jami'u ahli an-nar min shiddati harrih. Apabila pintu rumah tersebut dari neraka jahanam dibuka, maka berteriaklah seluruh penduduk neraka karena panasnya api yang keluar dari pintu rumah neraka tersebut. Nauzubillah min dzalik. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, kemudian mengatakan haddatsana Abi, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Haddatsana Suhail bin Utsman an rajulin sammahu 'an as-Sudi an Zaid bin Ali an abaihi. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Ali. Ini pendapat yang keberapa tadi? Tadi yang pertama apa? Subuh. Yang kedua al-khaf. Yang ketiga baitun fi jahannam. Sekarang yang keempat dari Zaid bin Ali. Itu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin, jadi bukan Zaid bin Ali bin Abi Thalib, bukan. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ahlul Bait. Ini saudara dari Abu Ja'far Al-Baqir. Dua ulama ini sering diaku-aku oleh orang Syiah sebagai imam mereka. Ya, Zaid bin Ali Zainal Abidin. Zaid bin Ali bergelar Ali ini Zainal Abidin. Cucu dari siapa? Nih, tak baca nih. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Berarti cucu dari Ali, cucunya Ali. Ya. Berarti kalau Zaid ini berarti apanya? Buyutnya ya, apa? Cicitnya. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliaulah yang ketika di Basrah, Kufah, orang berduyun-duyun bertanya kepada Imam Zaid bin Ali, ya, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, mengenai apa yang kamu katakan mengenai Abu Bakar dan Umar. Karena Syiah itu membenci Abu Bakar dan Umar. Ma sami'tu ahadan min abaina tabarra'a minhuma wala yaqulu bihima illa khaira. Aku tidak pernah mendengar dari ayah-ayahku, dari kakek-kakekku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Aku tidak pernah mendengar. Dan tidaklah ayah-ayah dan kakek-kakekku mengatakan mengenai Abu Bakar dan Umar kecuali berkata tentang kebaikan mereka. Wah, kemudian orang Syiah mencela Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Ali mengatakan, antum rafadtumuni, kalian yang meninggalkanku. Akhirnya yang meninggalkan Zaid bin Ali ini kaum Rafidhah, orang yang meninggalkan Ahlul Bait. Itu ceritanya begitu. Jadi orang Syiah itu justru menantang Ahlul Bait. Nah, kemudian setelah orang Rafidhah ini berpaling dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian mengaku-ngaku imamnya adalah Abu Ja'far Al-Baqir. Abu Ja'far Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali
bin Abi Thalib. Jadi saudara dari Zaid, Abu Ja'far Al-Baqir. Namanya Al-Baqir, dikenal dengan Abu Ja'far Al-Baqir. Ini orang Rafidhah sering menisbahkan imamnya adalah Al-Baqir. Imam Al-Baqir kan begitu. Padahal tidak seperti itu. Keduanya adalah ya Ahlussunnah. Dan yang jadi aneh, kenapa? Ya, yang lari dari Zaid bin Ali kemudian mengaku imamnya adalah Abu Ja'far Al-Baqir. Kemudian orang Syiah yang masih mengaku imamnya adalah Zaid bin Ali kemudian menjadi Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah itu ada 3, Ghulat, Rafidhah dan Zaidiyah. Yang paling rendah adalah Zaidiyah. Kalau Ghulat mengatakan Ali sebagai Tuhan, kalau Rafidhah ya minimalnya mengatakan Jibril itu berkhianat, minimalnya. Kalau Zaidiyah ya ini mengedepankan Ali di atas sahabat yang lainnya, di atas Abu Bakar dan Umar. Tetapi tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Dan Zaidiyah sekarang sudah hampir punah. Karena Zaidiyah yang terakhir sudah menjadi Rafidhah, Houthi yang ada di Yaman, yang memberontak di Yaman, itu dulunya adalah Zaidiyah. Kemudian dididik oleh Rafidhah, akhirnya jadi Rafidhah. Jadi punah sekarang itu yang namanya Zaidiyah. Wallahu taala a'lam. Ya, ini adalah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dan yang lebih aneh lagi, salah satu saudara daripada Zaid bin Ali dan Abu Ja'far Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Thalib, salah satu saudaranya, ini saudaranya itu disebut Zaid, kemudian Al-Baqir, Abdullah, Umar. Rupanya anaknya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ada yang bernama Umar bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kalau membenci Umar radhiyallahu an, pasti tidak akan menamakan anaknya apa? Dengan nama Umar, enggak mungkin. Sekarang kita benci dengan George Bush, dia namakan anaknya George Bush. Enggak mungkin loh. Mustahil. Ini ajibnya orang Syiah. Memang otaknya enggak dipakai. Jelas dari anaknya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib saja ada yang bernama Umar. Berarti apa? Berharap Umar ini seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah inilah ya namanya orang Syiah ya begitulah. Kita baca nanti kemudian ini terakhir. Pendapat dari Zaid bin Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Al-falaq jubbun fi qa'ri jahannam alaihi ghidha. Pendapat yang 4 adalah jub, sumur. Al-falaq adalah sumur di dalam lubang neraka jahanam yang memiliki penutup. Fa idza kushifa anhu kharajat minhu narun. Kalau penutup tersebut diambil, dibuka, tasihu minhu jahannam, maka neraka jahanam akan menjerit. Kalau ini yang menjerit neraka jahanam. Min syiddati harri ma yakhruju min, dikarenakan panasnya apa yang keluar dari sumur tersebut. Jadi penafsiran Al-Falaq ada berapa tadi? Kita ulang supaya ingat. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama subuh. Ini pendapatnya siapa? Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas. Kemudian pendapat yang kedua Al-Khalq, makhluk. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga tadi apa? Sebuah rumah di neraka jahanam. Pendapatnya siapa? Ka'ab al-Ahbar. Yang keempat adalah apa? Sebuah sumur di dalam neraka jahanam. Pendapatnya siapa? Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan pada kesempatan akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.